Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Jumpa lagi. Gitu banget sih. Hai guys, balik lagi bareng kita di channel kita ini. Coba Pengen belajar. baca. Oke. Baru buat guys. Kita bahas apa nih hari ini? Ya tergantung host ya dong. Oh, iya. Ya bingung guys, baru sekarang jadi host. Ayo. Jadi hari ini kita akan membahas baca buku. Emang baca buku itu penting gak sih untuk zaman yang saat ini, zaman yang udah serba digital. Nah ini untuk masalah mengenai baca buku, sedikit cerita nih dari bos hari ini. Dulu itu akunya nggak pengen. Dulu itu akunya nggak suka baca buku. Mungkin kalau baca buku sih kalau diinget-inget dari sekolah sampai kuliah itu ya pas saat mau ujian saja. Jadi kalau misalkan mau ujian nih besok sistem kebut semalam, jadi ngeprint ini gitu. Jadi ya gitu. Intinya mah belajarnya baca bukunya cuma kalau misalkan ada ulangan. Jadi niatnya itu ya itu tadi, ada ulangan pengen dapat nilai bagus ya udah belajar baca buku, itu baru baca buku. Terus lambat tahun udah kerja segala macam, terus ketemu sama si istri. Jadi istriku itu orangnya, ayo mas baca buku itu penting. Terus akunya tinggal apaan sih. Soalnya akunya kan itu orangnya kan visual ya, lebih suka lihat video daripada baca buku. Kalau baca buku, kalau menurut pengalaman dari dulu sampai sekarang, kalau baca buku itu ngantuk. Satu lembar dua lembar itu biasanya sih lihat dulu kalau mau baca buku ada gambarnya apa enggak. Kayak anak kecil. Jadi kalau nggak ada gambarnya itu nggak seru. Jadi seperti itu. Terus pas tanggal berapa? Pas kapan ya? Awal tahun ini, terus dikasih bukunya udah lama sih. Terus coba baca, kan penasaran. Kan pas ada COVID pertama kali itu ya. Terus disuruh baca buku apa? Baca buku ini. Sebenarnya bukan ini sih. Di mana? Di sana, di luar. Oh, ya sudah. udah. Tapi karyanya sama. Robert Kiyosaki. Kayak gitu, nyoba, kok enak ya baca. Kebetulan kan juga penasaran masalah finansial ya. Jadi nyambung gitu. Kok enak sih baca buku. Jadi lanjutlah ke yang video yang kemarin itu, Sadar Kaya. Nah, seperti itu curhatan tentang baca buku. Jadi untuk pertama, ini saya punya pertanyaan nih dari ibu guru kita. Kenapa sih baca itu penting, belajar itu penting? Terutama baca buku ya. Padahal kan di masa sekarang, itu kan kaum milenial gitu kan lebih dekatnya bukan buku, lebih dekatnya ke smartphone. Sakit. Lebih dekatnya ke smartphone, terus ke internet, ke Instagram dan lain-lain. Kalau buku mah apaan sih? Nggak zaman kayak gitu. Silakan. Oke, jadi yang pertama pengen aku bahas adalah baca buku itu emang selalu diidentikan sama belajar gitu kan. Oke, baca buku sama dengan belajar itu kayaknya udah umum ya. Kayaknya kalau baca buku itu belajar. Padahal belajar itu bisa dari mana aja. Jadi belajar misalnya nih, kalau misalnya taruhlah misalnya gue punya novel nih, mana nih novel? Yang bukan. Nah ini nih. Oke, gue punya novel nih, baca novel, terus kayak, lu bacanya novel gimana nih, belajar dari novel gitu kan. Nah padahal sebenarnya tetap aja dari baca novel pun pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapat. Itu pertama. Apa tuh? Jadi belajar itu gak harus kayak sesuatu yang harus serius banget kayak ada teorinya dan lain-lain, tapi dari novel atau fiksi pun kita bisa belajar. Kayak misalnya kita bisa tahu tentang budaya atau tahu tentang karakter-karakter orang
kayak mengasah imajinasi gitu dengan baca buku. Jadi nggak harus buku yang seserius ini, tapi buku yang asik-asik kayak gini juga masih oke kok gitu untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah anggapan bahwa belajar itu ketika sekolah aja. Kayak tadi tuh ada sistem apa? Sistem SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Baca buku cuman kalau mau ujian doang. Kenapa? Karena kita mikir yang namanya belajar kita tuh cuman di sekolah. Padahal hidup itu sendiri itu adalah tentang belajar. Jadi belajar tuh ya sepanjang hidup gitu loh. Jadi harusnya kalau misalnya tadi kita udah setuju nih ya, baca buku sama dengan belajar, walaupun baca buku yang jenis apapun, baca buku yang pengetahuan, baca buku yang novel, yang fiksi, non fiksi, itu semuanya adalah cara kita belajar. Komik juga bisa jadi cara kita belajar. Nah, tapi yang harus kita lulusin lagi adalah belajar itu nggak cuma di sekolah doang. Jadi kalau misalnya udah nggak sekolah, ya kita harus tetap belajar gitu. Walaupun udah kerja ya. Walaupun udah kerja, karena intinya ya hidup kita tuh tentang belajar. Kita tuh bisa naik tingkat, bisa lebih baik dari yang sebelumnya, itu kan karena belajar gitu sih. Tapi itu secara ini ya, secara umum tentang belajarnya. Nah, kalau balik lagi ke buku nih, sebenarnya bisa dibilang nih Indonesia tuh kayak darurat literasi gitu. Jadi aku pernah dengar dari apa ya, kayak PISA, namanya PISA. Jadi PISA tuh cara untuk ngerankingin kemampuan anak-anak di satu negara gitu, Mas. Nah, si PISA ini dia menilai 3 hal. Kemampuan literasi, kemampuan berpikir sains, sama kemampuan matematis kalau nggak salah. Nah, di kemampuan literasi ya, dari 70 negara, Indonesia tuh ada di peringkat 62 dari 70 negara. Dari 70 negara. 62 berarti peringkat 8 dari belakang. Peringkat 8 dari belakang, ya benar. Nah, itu tuh. Jadi ya kayak apa ya? Miris gitu. Maksudnya kita ngomong tentang Indonesia pengen maju dan lain-lain, tapi ternyata sumber daya manusianya juga belum seliterat itu gitu kalau misalnya dibanding sama negara-negara lain. Kalau dari data lain ada nih dari UNESCO. Jadi ada yang ngitung pakai persentase minat baca gitu. Nah, minat baca di Jepang sama di Eropa itu kayak di atas 10% gitu. Ada yang 15, ada yang 25, aku lupa sih berapanya. Tapi yang pasti di negara-negara maju itu di atas 10% minat bacanya. Indonesia tebak berapa? Jadi 0 sampai 100 deh, kira-kira minat baca di Indonesia berapa sih? Di bawah 2. Di bawah 2, oke. Nah, faktanya ternyata minat bacanya itu di bawah 1. Wow. Jadi 0,001. Itu ada 0,001. Sangat memprihatinkan. Jadi artinya dari 1000 anak atau 1000 orang deh, nggak cuma anak ya kalau ini ngomonginnya, dari 1000 orang yang punya minat baca itu cuma 1 orang. Jadi kayak gitu. Wow. Itu kan kayak wow, itu katanya ya balik lagi kalau misalnya kita pengen menyetarakan antara negara maju dan negara berkembang sama kemampuan literasinya itu setingkat gitu ya. Ya harusnya kita bisa nih menaikkan, intinya apa ya? Intinya kita kalau misalnya mau kontribusi dari hal paling kecil itu adalah dengan kita menaikkan tingkat literasi gitu. Itu dari baca buku doang tuh. Dari baca buku doang. Sekarang kan banyak tuh, ada file-file yang bisa di-download, ada e-book segala macam, ada kalau kita pengen tahu sesuatu bisa tanya Mbak Google segala macam. Itu seberapa pentingnya baca buku? Misalkan kalau dibandingkan antara lebih baik mana sih baca buku sama searching di googling atau di YouTube kayak gitu. Oh, di YouTube ya. Oke. Kita bagi dulu nih bahwa ngebaca itu bisa di printed books kayak gini, tapi kalau misalnya mau ngomong e-book itu juga termasuk baca buku gitu ya. Tapi tadi bedanya adalah gimana baca buku ataupun e-book tapi sama dapat informasi atau belajar dari YouTube sama googling gitu ya, kayak browsing gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita butuh informasi doang, itu emang lebih cepat dan lebih cepat, lebih banyak, lebih mudah kalau googling.
Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang kedalaman kepemahaman kita, itu yang lebih enak baca buku. Nah, terutama kalau misalnya nih ada yang misalnya ini salah satu buku tentang public speaking. Ini tentang public speaking. Nah, kalau misalnya kita mau cari public speaking di googling, itu pasti banyak banget. Di YouTube ada cara-caranya, ada segala macam. Tapi di sini biasanya kita bisa tahu lebih dalam, dan ada hal-hal lain yang bisa kita dapat dari baca buku, yaitu pertama, kita bisa mengasah imajinasi kita. Jadi kalau bisa baca nih, nah kan isinya tulisan semua, itu kayak mau nggak mau tuh imajinasi kita tuh kayak tertarik gitu. Jadi kita kayak ngebayangin, oh kalau misalnya gue lagi ngomong di di depan panggung, gue harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Itu pertama, imajinasi. Yang kedua itu adalah menambah kosakata kita. Jadi biasanya kalau misalnya orang yang banyak yang suka baca buku itu biasanya kosakatanya bisa lebih banyak dibandingkan orang yang jarang baca buku gitu. Contohnya, emang baca buku itu sangat penting, sepenting itu kah? Soalnya kan ada yang saya tahu nih, ada beberapa orang, ada beberapa siswa atau mahasiswa atau pekerja atau yang lainnya itu, dia belajarnya lebih ke kayak visual. Kalau visual berarti kan kayak saya nih, lebih sukanya lihat video daripada baca buku. Terus ada yang lewat pendengaran. Nah, itu gimana? Oke, itu sebenarnya ada teorinya ya. Jadi katanya gaya belajar orang itu dibagi jadi 3. Ada yang audio, visual, sama audiovisual, sama kinestetik gitu kan. Nah, terus kalau misalnya baca buku nih gimana? Kalau misalnya aku nggak senang baca buku dan aku lebih suka belajar dengan cara nonton, gimana, kayak gitu kan ya pertanyaannya. Oke, jadi ada 2 hal lagi. Yang pertama adalah, yang namanya belajar itu betul ada banyak cara. Dan orang-orang itu betul memang bisa memilih preferensi untuk belajar di sesuai sama apa yang cocok sama mereka. Kalau misalnya seneng denger, ya udah denger. Kalau misalnya seneng nonton, boleh nonton. Tapi bukan berarti kalau kayak gitu berarti belajarnya nonton terus gitu. Enak tahu. Bukan, jadi gini, kalau misalnya tangga belajar itu yang pertama itu emang baca. Jadi baca itu dianggap sebagai dasar untuk langkah awal untuk bisa belajar gitu, baca. Tapi emang kemampuan untuk orang menyerap sesuatu dari baca itu emang kecil gitu. Nah, tapi di baca ini poin keduanya sebenarnya ya. Dari baca ini kita bisa belajar yang namanya fokus. Tadi ngelihat huruf-huruf sebanyak ini gitu ya, pasti kita kalau bisa ke distract dikit ngantuk, atau misalnya ada yang nanya dikit terus dulu tadi gue sampai mana sih dan lain-lain. Nah, fokus itu agak susah untuk dilatih di cara-cara belajar yang lain, apakah visual, audio visual, atau kinestetik. Jadi sebenarnya masing-masing pembelajaran, tadi yang pertama baca, habis baca terus dengar, terus lihat dan dengar, terus melakukan, itu tuh tahapan-tahapan belajar. Oke? Nah, semuanya itu masing-masing punya kelebihannya. Jadi bukan berarti kalau misalnya gue nggak suka baca, gue langsung aja skip, langsung aja ke audio visual, misalnya mau nonton aja terus misalnya kayak gitu. Nah, nggak kayak gitu, karena dalam membaca kita dapat yang namanya belajar fokus. Itu yang nggak didapat dari yang lainnya, fokus dan imajinasi. Kalau misalnya kita audio visual itu biasanya ya kita fokus sama sesuatu yang emang udah ada, dikasih lihat di depan kita gitu. Jadi kita nggak mengasah imajinasi kita, dan fokus kita juga lebih kalau istilah aku sih termanjakan gitu kalau sama audio visual. Tapi bukan berarti itu lebih jelek atau lebih bagus. Intinya dari semua cara belajar itu harus semuanya dijalani gitu. Jadi kita nggak bisa kayak aku cuman pengen belajar dari denger doang gitu, terus yang lain nggak dialamin, itu nggak bagus juga, karena belajar tuh harus melibatkan semuanya. Nah, dan untuk fokus itu yang paling kuat untuk melatih fokus tuh baca buku. Oke. Gitu guys. Jadi gitu ya guys. Jadi kita sudah tahu betapa pentingnya baca buku itu. Di samping untuk melatih imajinasi kita, melatih fokus kita segala macam, juga
kita jadi tahu, misalkan buku novel nih yang dibaca, kita jadi tahu penulisnya siapa sih, terus kita jadi tahu sudut pandangnya si penulis itu kayak gimana. Jadi untuk video kali ini cukup. Di next video kita akan bahas request dari teman kita, yaitu bagaimana tips-tips baca buku, mungkin biar nggak bosen, biar tetap lurus dan suka baca buku, seperti itu. Di tengah-tengah zaman yang sekarang kayaknya banyak banget yang bisa mengalihkan kita dari baca buku gitu. Oke, stay tune guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.